Sumber konflik yang ketujuh, terbatasnya sumber daya. Apa ini? Memang kadangkala terbatasnya ya sarana prasarana yang kita dapatkan di dalam pelayanan gereja dan bahkan juga di dalam kantor usaha pekerjaan bisnis. Taruh misalkan ya gereja itu, kantor itu tidak punya lahan yang luas, tidak punya gedung atau ruangan, ya bahkan apa alat tulis kantor juga tidak tersedia, ya komputer, ya macam-macam. Seringkali kan ini membatasi kita dalam melakukan segala tugas tanggung jawab kita, baik di dalam pelayanan, bahkan juga dalam pekerjaan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pun keterbatasan sumber daya ini, ya ini seharusnya tidak perlu harus menjadi sumber konflik, sumber masalah. Asal kita dapat menanganinya, menyelesaikannya, ya dengan cara yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kami bangun bukan karena sudah lebih duluan punya gedung, punya sarana, punya fasilitas, enggak. Bukan. Tetapi, ya minimnya gedung, sarana, prasarana yang kami pakai, itu tidak menghalangi kami untuk tetap efektif memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, memuridkan, melatih banyak orang. Kok bisa Pak Tony? Karena kami selalu terus berusaha mencari jalan-jalan, mencari solusi, mencari strategi, supaya terbatasnya sumber daya itu tidak perlu menjadi sumber konflik di dalam menghalangi pelayanan. Maka Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Prinsip bertolong-tolong. Ini pernah saya alami dan juga sekaligus saya praktekkan Bapak Ibu. Waktu saya diminta menjadi manajer spiritual development di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung, saya dikasih SK, tapi hanya cuma dikasih SK. Saya tidak dikasih meja, saya tidak dikasih kursi, saya tidak dikasih komputer. Bayangin Bapak Ibu, cuma SK doang. Dan setiap minggu saya harus berikan laporan progres apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan kepada pimpinan. Pertanyaannya, kalau orang berpikir, bagaimana kita bisa melaporkan pekerjaan kita setiap minggu? Orang tidak dikasih kursi, tidak dikasih meja, juga tidak dikasih alat tulis kantor, apalagi komputer, nggak dikasih, saudara. Tapi saya tidak mau itu menjadi alasan. Saya tidak mau itu menjadi sumber konflik antara saya dengan atasan saya pada zaman itu. Apa yang saya lakukan? Saya pakai prinsip Galatia pasal 6 itu. Tolong-tolonganlah menanggung beban. Yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan kepada beberapa orang di kantor itu. Salah satu contohnya. Saya kalau ada bawa makanan dari rumah, saya tidak sungkan untuk berbagi kepada OB, CS, bagian logistik, atau staf karyawan di kantor itu. Saya tidak pelit lah. Oke. Lalu dari situ mereka melihat Pak Tony ini kok punya hati banget untuk berbagi. Dari situlah saya katakan begini. Saya panggil bagian logistik. Pak, kita punya gudang nggak di kantor ini? Oh punya Pak. Boleh nggak Pak saya dibawa ke gudang? Boleh, saya dibawa Bapak Ibu. Lalu di gudang itu saya melihatlah ada meja yang sudah reok, kursi yang sudah reok. Bapak Ibu, saya bilang begini, boleh nggak saya perbaiki meja ini dan kursi ini untuk bisa saya pakai? Boleh, boleh Pak Tony. Lalu saya minta tolong lagi sama CS yang sebelumnya saya sudah sering juga menolong dia. Mas, boleh bantu saya nggak Mas? Angkat meja dan kursi yang reak dari gudang sana ke ruangan sini, ya, dan bantu saya untuk perbaiki. Wah semangat Bapak Ibu.
Dipindahkanlah itu meja dan kursi, dan CS itu membantu saya untuk memperbaiki meja dan kursi yang reok itu, Bapak Ibu. Maka jadilah ada meja dan ada kursi. Mas, belum selesai. Karena ada hal yang sangat penting yang saya butuhkan, apa? Komputer. Tapi saya tidak mau kehabisan akal. Lalu saya dekatin lagi seorang staff yang juga sebelumnya saya senang membantu dia, senang berbagi dengan dia. Saya bilang begini, boleh nggak ya, kalau kamu sudah pulang kerja, saya pinjam laptopmu, saya pakai ke rumah, saya bawa ke rumah saya. Jadi malam saya masih bisa membuat laporan-laporan saya supaya setiap minggu saya bisa laporkan ke pimpinan. Bapak Ibu, boleh Pak. Jadi intinya apa? Sarana yang saya pakai semuanya adalah pinjaman. Tetapi Bapak Ibu setiap kali memberikan progres laporan pelayanan saya setiap minggu kepada pimpinan, itu selalu tak bisa terjadi, dan selalu ada yang bisa saya lakukan untuk kantor itu. Yang mau saya katakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita terbatas dalam banyak hal, baik dalam melayani di gereja, bahkan juga di dalam usaha bisnis pekerjaan. Tapi itu tidak harus menjadi sumber konflik antara atasan, antara rekan sekerja, antara orang yang kita pimpin. Asal kita pakai prinsip bertolong-tolongan. Artinya apa? Firman Tuhan mengatakan dia yang yang lain. Apa yang kamu tahu akan kau tuai. Jadi ini tidak perlu menjadi sumber konflik yang terus-menerus melahirkan masalah. Asal kita mengatasinya dengan cara prinsip-prinsip firman Tuhan.